Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Warisan utang Jokowi ke Presiden baru nyaris 9.000 triliun. Calon Presiden, Capres, nomor urut Prabowo Subianto yang unggul dalam hitung cepat, atau quick count pemilu 2024. Selain mendapat kekuasaan menduduki kursi RI 1, Prabowo juga akan menerima warisan utang yang menggunung dari Presiden Joko Widodo, Jokowi. Ekonom memperkirakan total utang yang terkumpul hingga akhir kepemimpinan Jokowi nanti pada penghujung 2024 nilainya tak tanggung-tanggung, yakni berpotensi mencapai 9.000 triliun rupiah. Hingga Desember tahun 2023, Kementerian Keuangan, Kemenkeu, mencatat posisi utang pemerintah telah menembus 8.144,69 triliun rupiah. Rasio utang terhadap produk domestik bruto, PDB, berada di angka 38,59%, di mana batas aman rasio utang di level 60%. Sementara pada 2014, sebelum Jokowi menduduki kursi RI 1, posisi utang pemerintah yang ditinggalkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di angka 2.609 triliun rupiah. Artinya mantan wali kota Solo tersebut telah memupuk utang sekitar 5.535 triliun rupiah dalam 2 periode pemerintahan, atau tepatnya hingga Desember tahun 2023. Ekonom Bread Institute Awalil Rizky melihat dengan penambahan utang yang terus terjadi setiap tahunnya, utang pemerintah pada 2024 akan mencapai 8.900 triliun rupiah. Dalam paparan posisi utang dan rasio utang atas PDB melalui kanal X @Awalil Rizky, terlihat utang mulai meningkat secara signifikan sejak Jokowi terpilih sebagai Presiden RI menggantikan SBY 10 tahun silam. Artinya, selama 1 dekade kepemimpinan Jokowi, pemerintahannya menarik utang baru hingga 6.291 triliun rupiah. Era Jokowi, posisi utang bertambah 6.291 triliun rupiah dan rasio utang bertambah 14,30 persen poin, ujarnya, dikutip Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Hal tersebut tercermin dari rencana penarikan utang baru yang sejumlah 666,4 triliun rupiah untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, di akhir periode kekuasaan Jokowi. Instrumen pinjaman pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri, rencananya akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan, proyek prioritas pemerintah, di mana pembiayaan utang dalam APBN 2024 akan didominasi oleh surat berharga negara, SBN, senilai 666,4 triliun rupiah. Lebih lanjut, Awalil juga mewanti-anti kerentanan utang era Jokowi, yang mana pembayaran bunga utang pemerintah telah melebihi batas Dana Moneter Internasional, IMF. Dirinya memproyeksikan dengan rencana pembayaran bunga utang pemerintah pada 2024 sejumlah 497 triliun rupiah dan pendapatan negara sejumlah 2.802 triliun rupiah, maka rasio utang akan tercatat sebesar 17,75%. Jika terrealisasi, rasionya, pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara, sebesar 17,75%. Telah melampaui rekomendasi IMF, 7% sampai 10%, ujarnya. Tambah atau lunasi utang, Prabowo yang maju menuju RI 1 bersama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya akan melanjutkan program-program milik petahana, termasuk IKN. Saya dengan Koalisi Indonesia Maju kita enggak malu-malu. Kita tim yang ingin melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi, tutur Prabowo dalam acara Dialog Capres bersama Kadin Indonesia, Jumat, tanggal 12 Januari tahun 2024, lalu. Mengingat, Jokowi secara masif melakukan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,
termasuk warisan jangka panjang pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Selain pembangunan infrastruktur, pos belanja APBN era pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan jebol lantaran janji kampanye populis, salah satunya makan siang gratis untuk anak-anak. Dalam debat Cawapres yang digelar beberapa waktu lalu, Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa program makan siang gratis senilai 400 triliun rupiah yang dicanangkannya bersama Prabowo Subianto banyak dicibir oleh berbagai pihak. Hal tersebut disampaikannya sebagai respons terhadap tanggapan Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD terkait pertanyaan perihal infrastruktur sosial. Saya tadi juga bicara soal infrastruktur sosial, stunting. Itu loh, Pak. Tapi enggak apa-apa, saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, kata Gibran. Dia melanjutkan, program makan siang gratis yang digagas pihaknya ini adalah investasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Wali Kota Surakarta ini berpendapat bahwa program ini merupakan stimulan bagi masyarakat maupun usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, yang bergerak di bidang pangan. Program makan siang gratis Rp400 triliun ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah, tuturnya. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Faisal Basri mengungkapkan posisi utang pemerintah Indonesia berpotensi tembus Rp16.000 triliun jika Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024 dan terpilih sebagai Presiden RI. Faisal melihat potensi tersebut akibat rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang minim usaha, namun banyak keinginan. Beberapa megaproyek yang menghabiskan anggaran jumbo antara lain pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, hingga light rail. Menurutnya, Jokowi mengandalkan utang untuk membangun infrastruktur dan IKN. Dia bahkan menilai aksi ugal-ugalan tersebut dapat menyengsarakan generasi Z yang hidup di masa mendatang karena harus menanggung beban utang ribuan triliun rupiah. Teman-teman bisa bayangkan nggak kebijakan Jokowi dilanjutkan Prabowo dan Gibran, bisa Rp16 kuadriliun, 16.000 triliun rupiah, 5 tahun ini karena nggak mau kerja keras kan. Yang bayar bukan mereka. Karena, jatuh tempo, utang 30, 20, 10 tahun, anak-anak kita yang bayar, ungkapnya beberapa waktu lalu. Meski demikian, berkali-kali Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah memastikan terus menjaga risiko portofolio utang dengan baik. Lantas, utang pemerintah di era kekuasaan Prabowo Gibran semakin menggunung atau justru menyusut. Di akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI, pemerintahan Jokowi memang meninggalkan berbagai proyek infrastruktur prestisius mulai dari jalan tol Trans Jawa dan Sumatera, Bandara Internasional Kertajati hingga teranyar Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Namun, Jokowi juga meninggalkan legasi alias warisan utang dengan nilai fantastis kepada Presiden terpilih pada kontestasi Pilpres 2024. Artinya, baik Prabowo, Ganjar atau Anies harus sudah siap menanggung warisan utang yang nilainya nyaris menyentuh Rp8.000 triliun. Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah Indonesia per tanggal 31 Oktober tahun 2023 tembus senilai Rp7.950,52 triliun, atau nyaris menyentuh Rp8.000 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp58,6 triliun dari periode September tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp7.891,61 triliun. Dikutip dari buku APBN Kita edisi November tahun 2023, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023, rasio utang pada Oktober tahun 2023 mencapai 37,68% terhadap produk domestik bruto, PDB. Meski nilainya mengalami kenaikan, namun rasio utang per Oktober tahun 2023 lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 37,95 terhadap PDB. Menurut Kemenkeu, rasio tersebut masih dalam posisi aman atau jauh dari batas atas yang ditetapkan Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
yaitu sebesar 60% produk domestik bruto, PDB. Dalam rinciannya, utang terdiri dari surat berharga negara, SBN, sebesar Rp7.048,9 triliun, mencakup domestik Rp5.677,5 triliun, dan valuta asing, falas, Rp1.371,35 triliun. Selain SBN, utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman Rp901,6 triliun dengan porsi terbesar dari luar negeri Rp872 triliun dan sisanya pinjaman dalam negeri Rp29,52 triliun. Komposisi utang per Oktober tahun 2023, istimewa, jika dirunut ke belakang, di akhir tahun 2014 atau masa peralihan dari pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, ke pemerintahan Jokowi, jumlah utang Indonesia tercatat sebesar Rp2.608,78 triliun, atau dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 24,7%. Jika menilik trennya, utang Indonesia di pemerintahan Jokowi mengalami kenaikan baik di periode kepemimpinan pertama dan periode kedua hingga di masa akhir jabatannya. Berikut catatan utang pemerintah sepanjang tahun-tahun 2014 sampai tahun 2022 berdasarkan data DJJRP Kemenkeu seperti yang sudah Infobank News beritakan pada tanggal 21 Juli tahun 2023. Utang pemerintah tahun 2014, Rp2.608,78 triliun, rasio PDB 24,75%, utang pemerintah tahun 2015, Rp3.165,13 triliun, rasio PDB 26,84%, utang pemerintah tahun 2016, Rp3.706,52 triliun, rasio PDB 26,99%. Utang pemerintah tahun 2017, Rp3.938,70 triliun, rasio PDB 29,22%, utang pemerintah tahun 2018, Rp4.418,30 triliun, rasio PDB 29,98%, utang pemerintah tahun 2019, Rp4.779,28 triliun, rasio PDB 29,80%. Utang pemerintah tahun 2020, Rp6.074,56 triliun, rasio PDB 38,68%, utang pemerintah tahun 2021, Rp6.908,87 triliun, rasio PDB 41%. Utang pemerintah tahun 2022, Rp7.554,25 triliun, rasio PDB 38,65%, utang pemerintah tahun 2023, Rp7.950,52 triliun, rasio PDB 38,68%. Kritikan keras prestasi Jokowi. Menariknya, dalam sebuah video di media sosial TikTok yang diposting akun @cuitanoposition, yang dikutip Infobank News, Jumat, 1/12, pengamat politik Rocky Gerung secara terang-terang menyebut Presiden Jokowi tidak memiliki prestasi apapun. Kalau ditanya, apa prestasi Pak Jokowi? Enggak ada, tunjukkan saja, kata Rocky Gerung yang diketahui tengah mengisi ceramah di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, Rabu lalu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Ia mencontohkan, soal pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi, misalnya saja pembangunan jalan tol yang diklaim sudah terbangun lebih dari 1.700 km di era Jokowi. Jalan tol itu, kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh saya kumpul 10 arsitek, gampang aja kan? Lain kalau Pak Jokowi bilang saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berutang. Ini jalan tol pakai utang, siapapun bisa. Dan utang itu kemudian dibebankan pada rakyat, bebernya. Sebaliknya, imbas dari utang tersebut, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani lantas mengeluarkan kebijakan menyengsarakan rakyat demi menutup utang. Termasuk dengan menaikkan pajak rakyat. Setiap hari, Sri Mulyani cari cara untuk majakin rakyat. Macam-macam dipajakin sekarang, demi membayar utang itu.
Tetapi pendukung rezim tepuk tangan. Hanya di era Jokowi jalan tol jadi panjang. Iya, tetapi jalan pikiran jadi pendek, pungkasnya. Jadi, sudah siapkah sang presiden terpilih pada Pilpres 2024 menanggung dan membayar utang yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi? Atau justru, Prabowo, Anies atau Ganjar yang terpilih nantinya akan semakin membuat utang Indonesia membengkak? Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.